Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita ilmu hadis, yaitu sambungan daripada kajian kita yang telah lalu, yaitu adalah al-mabhatsus tsani. Al-mabhatsus tsani, khabarul ahad. Khabarul ahad. Awalan ta'rifuhu lughatan. Al-ahadu jami'u ahadin bima'na al-wahid. Al-ahadu jam'u ahadin bima'na al-wahid. Wa khabarul wahid huwa ma yarwihi syakhsun wahidun. Wa khabarul wahid huwa ma yarwihi syakhsun wahidun. Ba istilahan huwa ma lam yujma' syurutul mutawatir. Huwa ma lam yujma' syurutul mutawatir. Thaniyan hukmuhu yufidul ilmi daruri, yufidu ilmun nazari, yufidu ilmun nazari ay al-ilmul mutawaqif ala nazari wal istidlali, ala nazari wal istidlal. Thalithan aqsamuhu binisbati ila adadi turuqih, binisbati ila adadi turuqihi yuqsamu khabarul ahad binisbati ila adadi turuqih ila thalathati aqsamin. Awalan, yani alif, masyhurun. Thaniyan au ba azizun. Jim gharibun. Wa sa'atakallamu ala kulli minha bibahsin mustaqilin, bibahsin mustaqilin. Al-masyhur alif ta'rifuhu awalan, yani ta'rifuhu awalan lughatan huwa ismun maf'ulun min syahirtul amra, syahirtul amra, syahirtul amra idza a'lantuhu wa azhartuhu wa summiya bidzalik li zuhurihi, wa summiya bidzalika li zuhurihi. Ba istilahan ma rawahu salasatun fa aktsar, ma rawahu salasatun fa aksar fi kulli tabaqatin, fi kulli tabaqatin ma lam yablugh haddut tawatur, ma lam yablugh haddut tawatur. Thaniyan misaluhu innallaha la yaqbidul ilma, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu
minal alimi. Saniyan atau salisan yani. Salisan al-mustafidu. Alif lugatan ismun fa'ilun min istipad. Mustaqun min padal ma'i wa sumya bidalik lintisharihi. Ba istilahan ikhtalafa fi ta'rifih ala thalathati aqwalin. Wa hiya awalan huwa muradifun lil mashhur. Thaniyan huwa akhassu minhu li'annahu yustaratu fil mustafidi ay yastawiya tarfan isnadi wala yustaratu dhalika fil mashhur. Salisan wa a'amun minhu ay aksul qawli tsani. Rabi'an al-mashhuru ghairul istilahi. Wa yuqsadu bihi mastahara 'alal alsinati min ghairi syurutin tu'tabaru fayusmalu. Awalan yani alif ma lahu isnadun wahidun. Ba wa ma lahu aktsaru min isnadi. Jim wa ma la yujadu lahu isnadu aslan. Baik. Kita kembali. Al-mabhasus tsani, pembahasan yang kedua. Al-khabarul ahad. Al-mabhasus tsani al-khabarul ahad. Alif ta'rifuhu. Yani awalan ta'rifuhu. Alif lugatan al-ahadu jam'u ahadin bima'nal wahid. Al-ahad jam'u ahadin bima'nal wahid. Khabarul ahad itu disebut namanya adalah khabar. Kembali, khabarul ahad adalah khabar perorangan atau sendirian. Jadi kalau khabar perorangan, orang berkhabar, orang meriwayatkan dari Rasulullah, tapi sendirian, tapi sorangan, disebut namanya adalah khabarul ahad. Khabar perorangan. Kabar sorangan jadi bahasa kita. Huwa ma yarwihi syakhsun wahidun, yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang sendirian. Artinya ada kawan. Misalnya Sayyidina Umar berkawan lawan Rasulullah. Rasulullah bersabda, didengar, disaksikan oleh Sayyidina Umar, itu namanya adalah khabarul ahad. Artinya hanya disaksikan disini oleh Sayyidina Umar tanpa ada sahabat lain. Kemudian ba istilahan. Huwa
ma lam yujma' surutul mutawatir. Istilahannya yaitu adalah hadis atau khabar yang tidak terkumpul syarat-syarat mutawatir. Nah, syarat mutawatir kan banyak. Mungkin sudah ada itu. Berapa syarat mutawatir? Di antaranya ada 4. Harus diriwayatkan oleh orang banyak. Kemudian pulang mustahil berbuat satu kesalahan atau kita berbuat kedustaan. Kemudian juga di antaranya khabar itu betul-betul hissi, fakta, nyata. Kalau tidak ada syarat-syarat mutawatir, itu berarti namanya adalah khabarul ahad atau hadis ahad. Hukumnya, sanian hukmuhu yufidu ilmu nazari. Jadi kegunaannya hadis ahad ini adalah yufidu ilmu nazari, sebagai perbandingan, sebagai pandangan atau perbandingan. Al-ilmul mutawaqqif ala nazari wal istidlal, atau yaitu kita ilmu yang terhenti, jadi kadang-kala dipaksakan ala nazari wal istidlal, atas pandangan atau perbandingan sebagai dalil. Salisan aqsamuhu, pembagiannya. Binisbati ila adadi turuqi, kalau melihat disandarkan kepada bilangan atau kita jumlah penyampaiannya atau caranya atau metodenya, yuqsamu khabarul ahad binisbati ila adadi turuqi ila salasati aqsamin. Jadi dibagi kepada hadis ahad atau khabar ahad ini dibagi kepada 3 bagian. Pertama atau alif masyhurun, masyhur. Kemudian ba azizun, masyhur, itu terkenal aja kita, tersebar, nampak nyata. Azizun itu maknanya qalla ay nadirun, jarang. Bahasa kita mungkin langka, jarang benar, langka benar, atau azizun tadi. Kemudian gharibun jim. Gharibun biar bahasa kita asing. Asing itu kan tentu ya menyendiri surangan. Misalnya kita berada di negara Arab, berarti kita itu dianggap adalah orang asing. Atau orang Arab berada di negara kita, mereka juga dianggap adalah orang asing. Karena kita sendiri berada di negara orang lain, itu dianggap adalah orang asing. Wa sa'atakallamu ala kulli minha bi bahsin mustaqilin, dan saya akan bicarakan, ujar pengarang kitab ini, tiap-tiap ala kulli minha, tiap-tiap nang satu daripada yang 3 tadi, baik masyhurun atau azizun atau gharibun, akan dibahas secara mustaqilin, tersendiri. Al-masyhur. Kita mulai al-masyhur. Apa itu masyhur? Awalan ta'rifuhu. Ta'rifnya, definisinya. Alif lugatan huwa ismun maf'ulun. Dia adalah isim maf'ul. Isim maf'ul itu kita penderita. Berasal daripada syahirtul amra. Aku menampakkan, aku menyatakan. Idza a'lantuhu, apabila aku mengumumkannya, memasyhurkan, mengumumkan, menyatakan. Wa azhartuhu, menampakkannya. Jadi makna masyhur itu menampakkannya, mengumumkannya, atau menyebarluaskannya. Wa sumya bidzalik li zuhurihi, dinamakan seperti itu karena kejelasannya, karena kenampakannya. Ba istilahan ma rawahu salasatun fa aksar, apabila hadis itu diriwayatkan oleh orang salasatun, 3 orang, fa aksar atau lebih.
Apalagi 3 saja, lebih selebihnya sudah dianggap adalah hadis masyhur. Fi kulli tabaqatin, dalam tiap-tiap tingkatan, malam yablugh haddut tawatur, selama kada sampai batas atau had atau aturan at-tawatur. Nah, hadis mutawatir itu kan itu ada aturannya, ada persyaratannya. Berapa semalam? Hadis mutawatir itu kada boleh kurang pada 10 orang. Jadi yang dikatakan masyhur, orang yang banyak itu adalah tidak boleh kurang daripada 10. Nah, jadi kalau 3 itu kan berarti kada sampai 10. Masih disebut namanya adalah masyhur. Jadi kalau diriwayatkan hadis itu didengar oleh sahabat 3 orang dari Rasulullah, itu bukan hadis mutawatir, itu hanya disebut namanya adalah hadis masyhur karena diriwayatkan oleh orang 3. Tapi kada sampai 10. Kalau hanya 10 itu mutawatir. Berarti misalnya sampai 9, 3 sampai 9 berarti itu namanya adalah hadis masyhur. Contohnya, misaluhu, nomor berikutnya nomor 2, contohnya, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbidul ilma, kada mengangkat ilmu. Nah, jadi ilmu ini kada diangkat oleh Allah intizaan, secara paksa. Kalau ilmu ini, ilmu agama apalagi diambil oleh Allah Ta'ala, langsung diangkat. Lalu manusia jadi jahil, berataan jadi bodoh, berataan tidak. Nah, yantazi'u, innallaha la yaqbidul ilma yantazi'u, secara paksa, secara sekaligus, tidak. Minal alimi, daripada orang-orang alim. Hadis ini sebetulnya panjang. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita salin. Walakinnallaha yaqbidul ilma, itu sambungannya. Mestinya hadis itu panjang. Jadi Allah mengangkat ilmu, mengambil ilmu ini kada secara langsung, tapi Allah mengambil ilmu ini dengan cara apa? Biqabdil ulama, dengan mematikan para ulama, dengan mewafatkan, artinya dengan mewafatkan para ulama, orang-orang alim. Maka tinggal lagi, kalau sudah habis para ulamanya dimatikan, diwafatkan satu persatu, maka berarti ilmu ini terangkat, ilmu ini akan hilang. Kalau sudah ilmu agama ini apalagi hilang, maka manusia tinggal lagi orang-orang yang bodoh. Kalau sudah tinggal orang-orang yang bodoh, maka pasti sudah kebodohan menyebar di mana-mana. Jadi Allah tidak langsung diambil ilmu ini sekaligus lalu manusia jadi bodoh, tidak, tapi dengan cara mematikan satu persatu, dengan cara mewafatkan satu persatu para ulama. Jadi kalau tidak ada generasi berikutnya yang menyambung para ulama, maka negara atau dunia ini akan menjadi bodoh, manusia ini semuanya akan menjadi bodoh. Makanya kita harus belajar untuk meneruskan perjuangan daripada para ulama. Taib, yang ketiga, al-mustafidu. Ada lagi al-mustafidu. Awalan lugatan, alif lugatan, ismun fa'ilun. Jadi al-mustafidu ini isim fa'il. Kalau al-masyhur tadi isim maf'ul. Nah, kalau isim maf'ul itu kan penderita. Kalau isim fa'il ini pelaku. Jadi yang disebut dengan al-mustafidu ini berasal daripada isim maf'ul, diambil daripada istifadha. Nah, berasal daripada istifadha. Mustaqun min fadal ma, berasal diambil daripada fadal ma. Ujar kita fadal ma itu banyu melimpah ruah, atau bahasa kampungnya banjir. Banjir. Wasumya bidzalik lintisarihi. Kenapa? Maka banjir disebut. Banjir itu maknanya banyu ini menyebar di mana-mana, ada di mana-mana, menyebar ke mana-mana. Itu maknanya disebut banjir. Bahasa Arabnya al-mustafid. Apa disebut dengan fadha? Uji kita telah menyebar air. Itu bahasa. Menurut istilahan ikhtalafa fi ta'rifihi ala salasati aqwalin. Berbeda pendapat, yang namanya masyhur ini secara istilah ada 3 pendapat, ada 3 kaul. Pertama, huwa muradipun lil masyhur. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang namanya al-mustafidu itu sama, muradipun, sama bersinonim.
Ya, ujar bahasa kita mirip-mirip dengan al-mashhur. Ia mashhur, ia muradib, atau ujar kita ia yang disebut dengan mustafid. Jadi mustafid dengan mashhur itu sama. Nah, misalnya ada istilah peribahasa kita, orang kita, bajalan bagamat-gamat, bajalan bagimit-gimit. Itu kan sama, bagamat ka bagimit ka. Bajalan bila bajalan bagumut-gumut. Nah, itu istilah bahasa kita bersinonim, gamat kah, gimit kah, gumut kah, mashhur kah, mustafid kah, sama maknanya tadi. Itu samaan istilahnya. Kemudian yang kedua, huwa akhassu minhu, ada yang mengatakan lebih khusus lagi daripada itu. Kenapa? Li'annahu yustaratu fil mustafid, karena yang namanya mustafid itu disyaratkan ayastawiya tarpan isnadu, harus sama ujungnya. Nah, ujungnya sanadnya itu harus itu juga. Wala yustaratu dzalika fil mashhur, tapi di dalam hadis mashhur kada disyaratkan. Kada disyaratkan. Salisan yang ketiga, huwa a'amun minhu, lebih umum. Ai aksu qaulil awwal, qaulil tsani, lebih umum lagi karena itu bertentangan, berbeda, berlawanan dengan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua tadi lebih khusus, sedangkan yang ketiga lebih umum. Kemudian yang keempat, masyhurun ghairul istilahi. Jadi ada hadis masyhur yang ada dalam istilah. Wa yaqsadu bihi, yang dimaksud itu mastahara alal alsinati min ghairi surutin fatu'tabaru fayasmalu. Jadi kemasyhurannya yang dimaksud dengan kada istilahi, ghairul istilahi itu, tidak istilahi itu adalah masyhur hanya alal alsinah. Alal alsinah, ujar kita sudah kebiasaan di ujung mulut. Nah, di ujung mulut. Ya, tapi kada ada dasarnya, kada ada syaratnya. Misal istilah peribahasa orang dulu, jangan duduk di muhara lawang. Adalah hadisnya kada boleh duduk di muhara lawang, tidak ada. Apa? Ada alasan, nanti ditendang mertua. Atau jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan. Tidak ada dasarnya duduk di atas bantal bisulan. Tapi itu cuma hanya alal alsinah, di ujung mulut, kebiasaan orang-orang tua. Alif ma lahu isnadun wahidun. Di yang ada baginya itu adalah sanad, hanya satu. Ba wa ma lahu aksarum min isnadihi, lebih daripada satu. Jadi ada pulang sanadnya, parawinya lebih daripada satu. Wa ma la yujadu lahu isnadu aslan. Yang ketiga, jim, tidak ada dasarnya, tidak ada terdapat satu sanad pun secara asal, tidak ada. Jadi ada yang satu, ada yang banyak, ada juga yang tidak ada sama sekali. Mungkin ini aja dulu, insya Allah bisa dipahami, mudah-mudahan kita bisa mengerti, dan insya Allah nanti kita perjelas kalau ada kesempatan pertemuan yang berikutnya, insya Allah kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.